الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. Kita kemarin menafsirkan ayat 216 ya, tafsir Imam Al-Jalalain. Wadza itu apa? Ayat 217 sekarang. Jadi kalian ini tidak mengetahui kebaikan yang Allah sembunyikan lewat sesuatu yang kalian merasakan itu tidak enak atau nggak disenangi. Dengan kata lain, sesuatu yang tidak kita senangi itu boleh jadi menyimpan banyak kebaikan. Dan sesuatu yang disenangi boleh jadi menyimpan banyak keburukan. Oleh karena itu standar patokannya adalah syariat. Zalika, karena itu ya, fabadiru, bersegeralah. Fabadiru, bersegeralah kalian semuanya ila ma ya'murukum bi, menuju kepada apa yang Allah perintahkan kepada kalian semuanya. Ini maknanya bahasa Indonesia karena tidak semuanya bisa bahasa Jawa ya. Ila ma ya'murukum bihi, yang Allah perintahkan terhadap itu, maka segera. Ini sudah titik sudah. Sekarang pembahasannya ganti. Wa arsala, dan Rasulullah mengirim an-nabiyyu, yaitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, awwala sarayahu, pasukan pertama kalinya Nabi. Sariyah jamaknya saroya, pasukan perang. Wa alaiha Abdullah bin Jahash. Dalam pasukan perang itu ada namanya Abdullah bin Jahash. Ini boleh jadi yang menjadi pemimpin pasukannya. Faqatalu al-musyrikin, maka mereka semuanya memerangi orang-orang musyrik. Wa qatalu, dan mereka membunuh Ibnu Hadrami. Ini berarti yang dibunuh orang musyrik, Ibnu Hadrami. Kenapa disebutkan? Kapan membunuhnya? Akhir yaumin min Jumadal akhirah. Akhir dari hari bulan Jumadal akhirah. Waltabasa alaihim birojaba, dan mereka ini ragu. Iltabasa itu kan samar ya, samar. Iltibas samar, ada keserupaan, ada keraguan, dan ada kesamaran. Itu bulan Rajab, kan akhir Jumadal akhirah. Jadi boleh jadi itu adalah masuk Rajab, dan bulan Rajab itu adalah bulan yang diharamkan untuk berperang. 4 Asyhurul Hurum ya. Fa'ayyarahumul kufaru, fa'ayyara, mencela ya. Fa'ayyara, ini fa'nya fa, bukan fa asli kalimat. Ayyara yu'ayyiru, mencela al-kufaru, orang kafir, kepada hum al-muslimin bisihlali, dengan sebab menghalalkannya bulan yang telah diharamkan. Ini gimana kaum muslimin kok membunuh Ibnu Hadrami, orang musyrik yang mana mereka ini membunuh di bulan Rajab. Ini kan nggak boleh, pelanggaran ya. Maka fanazala, maka turun ayat yas'alunaka 'anil syahril harami. Mereka orang-orang Mekah ya, atau bisa juga orang-orang musyrikun, bertanya kepada engkau Rasulullah, anisyahril haram, tentang bulan haram, ay al-muharrami, yang diharamkan. Bentuknya ini masdar tapi punya makna isim maf'ul. Qitalin fih badal istimal, yaitu bulan haram yang tentang peperangan di dalam bulan haram ini. Mereka bertanya tentang peperangan di bulan haram. Qul, katakanlah, jawablah, lahum, kepada mereka yang bertanya, musyrikin. Qul qitalun imtada. Ya. Qul, kata mereka, qitalun fihi kabirun khobar. Peperangan di dalam bulan haram itu besar, dosanya besar. Ay azimun, besar. Wizron tamyiz. Apa yang besar? Dosanya. Jadi bulan haram ini kalau kemaksiatan dilakukan di dalamnya
lebih besar dosanya daripada kemaksiatan di bulan selain haram. Karena ketaatannya juga lebih besar pahalanya. Azimun wizron mubtada'un wa khobar. Mubtada' khobar sudah saya sampaikan tadi. Wasaddun dan melarang, menghalangi, ini mubtada'. Ay man'un linnasi, melarang manusia an sabilillahi, melakukan perintah Allah. Wa kufrun bihi, mengingkari Allah, kufur. Wasaddun anil masjidil harami, dan menghalangi orang menuju ke Masjidil Haram, ay Makkah, wa ikhraju ahlihi minhu, mengeluarkan penduduk kota Makkah dari Mekah. Siapa itu? Wahum, mereka adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna, dan orang-orang beriman. Wasaddun ini mubtada', khabarnya mana? Akbaru. Wa khabar mubtada'i akbaru, itu lebih besar lagi. Ai a'zamu wizron, lebih besar apa? Wizron yaitu dosanya. Tamyiz. Indallah, di sisi Allah. Minal qitali, daripada berperang di dalam Ashhurul Hurum. Jadi mereka ini bertanya tentang bulan yang diharamkan untuk berperang. Katakanlah wahai Rasulullah, memang perang di bulan haram itu besar, tapi ya ada tapinya. Lebih besar lagi dosa apa? Di sini dosa menghalangi orang untuk melakukan agama, andiniya wasaddun asbillah, dan kufrun bihi, tidak beriman kepada Allah, wasaddun anil masjidil haram, dan menghalangi orang untuk masjidil haram. Nah, itu lebih besar, dan mengusir penduduk ahli Mekah, mengusir Rasulullah dan kaum mukminin, itu lebih besar dosanya. Jadi Allah itu kan uslubnya begitu uslubnya. Ini gimana kaum muslimin kok membunuh di bulan haram? Katakanlah oleh Rasulullah, sesungguhnya yaitu dosa, tapi lebih besar menghalangi kaum muslimin untuk melakukan agama, untuk ke Masjidil Haram. Besar lagi kufur, gitu. Dan lebih besar lagi apa? Mengusir. Jadi kamu itu lebih besar lagi dosamu, kan gitu bahasanya. Dibalas dengan 4 dosa mereka yang besar. Wal fitnatu, nah ini. Fitnah ini artinya apa? Asyirku, syirik, bukan fitnah-fitnah yang diceramahkan itu. Wal fitnatu, sedangkan syirik itu akbaru, syirik dari kalian dia akbaru, lebih hebat, lebih besar dosanya, minal qatli, daripada pembunuhan, daripada membunuh. Membunuh siapa? Membunuh lakum, membunuhmu fihi, dalam bulan haram atau dalam kota Makkah. Jadi syirik ini dosa yang paling top. Maka kalian ini nikmat paling besar adalah iman. Jadi kalau kalian itu hidupnya sudah nggak ada kenikmatan lagi, ingat masih ada kenikmatan iman, itu sebesar-besar kenikmatan. Kalau kamu merasa hidup ini nggak ada nikmatnya, ingatlah Allah berikan kalian nikmat iman. Kamu dilahirkan Allah dari rahim orang yang beriman, dan bisa beriman itu sudah nikmat yang paling top, karena dengan iman jaminan tidak bisa masuk neraka selama-lamanya. Ada jaminannya. Tapi kalau orang, dan dunia ini kan sebentar, kan? Nah, akhirat ini kekal abadi selama-lamanya. Jadi kalau punya iman, sudah mengantongi kartu tidak menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Itu sudah kenikmatan yang paling istimewa dari semua kenikmatan yang ada. Tuh. Ini agak panjang, saya baca lagi ya. Wala yazaluna, dan mereka masih tetap, ay al-kufaru, siapa orang-orang kafir, yuqatilunakum, memerangi kalian semuanya, ayyuhal mu'minuna, orang beriman. Jadi orang kafir tetap saja memerangi kalian semuanya, tetap. Gak akan ada berhentinya. Sampai kapan? Hatta yaruddukum. Tujuannya apa? Bukan sampai kapan. Tujuannya apa? Supaya mereka mengembalikan kalian semuanya andinikum, dari agama kalian semuanya. Ilal kufri, kepada kekafiran. Tujuannya supaya kalian semuanya menjadi kafir. Ini istata'u, jika mereka ini mampu. Ini. Jadi perlawanan kafir Islam ini selalu ada. Meskipun toleransi tetap
digaungkan. Tetap ada ya. Tetap ada. Tapi kita pendekatannya tidak dengan selalu kekerasan. Jadi kita juga harus bil hikmati wal mau'izati. Rasul sendiri perang menjadikan jalan terakhir, bukan jalan ya, yang pertama. Kalau emang bisa nggak perang, ngapain berperang kan begitu. Wa may yartadid minkum, barang siapa yang murtad minkum dari kalian semuanya, andinihi dari agamanya, murtad yartadid ini kembali ke kafiran. Fayamut, maka lalu dia meninggal, wa huwa kafir, keadaan kafir, maka faulaika habitat, itulah orang-orang yang lebur. Habis itu artinya lebur, atau di sini batalat, habis, hilang, batal. A'maluhum, amal-amal mereka. Jadi semua amal-amal mereka ini hilang. As-solihatu, yang baik-baik, melebur, enggak ada nilainya lagi, habitat. Di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Nah, ya, maka kita selalu minta Allah husnul khotimah. Minta Allah tetap iman. Kalau ada orang minta husnul khotimah, itu setan itu merasa sangat, bahasa hadisnya itu apa? Khosoma zuhro, bagaimana? Pokoknya kalau orang husnul khotimah itu setan sudah susah, itu sudah sangat frustasi dia. Maka apalagi kalau kita baca Allahumma inni astaudi'uka, saya titip badan kau ya Allah, wa astaghfiruka, dan saya mohon engkau menjaga. Saya minta engkau menjaga. Astaghfiruka ini artinya saya mohon engkau menjaga dini agama saya. Udah aman, udah. Ya Allah, saya titipkan kepada engkau dan saya minta engkau menjaga dini agama saya. Ya, wa imani, dan tambahilah kita serah, wa auladi wa talamidati wa mali ila akhirih. Maka sudah jaminan itu dijaga oleh Allah. Pasti itu, jelas itu. Ya, maka kalian jangan sampai tidak berdoa seperti tadi. Kalau kita baca Ratibul Atas, otomatis ada doa Allahumma asta'udzika wa sahfizuka dinana wa diyanana wa amwalana ila akhirih. Fala'didadalaha, maka tidak dianggap amal-amalnya itu, enggak dianggap semuanya kalau sudah kufur. Wala thawaba 'alaiha, dan tidak punya pahala. Wa taqyidu bil mauti 'alaihi, dan takyidnya ini, ikatannya ini dengan kematian. Yufidu annahu, ini punya faedah, annahu, jika seseorang itu lau raja'a, jika dia kembali kepada Islam, minal islami, lam yabtul amaluhu, tidak batal, tidak hangus, tidak lebur amalnya. Selama belum mati masih bisa amalnya itu enggak melebur. Tapi kalau sudah meninggal habis. Ini artinya apa? Dia Islam ya, meninggal dunia kepada kafir, naudzubillah dzalik, itu habis amalnya. Tapi kalau di dunia habis murtad misalkan ya, terus dia itu muslim ya, atau murtad ya, terus kembali ke Islam ya kan, kembali lagi amalnya, soleh lagi, bisa masalah. Lam yabtul amalu, dan tidak benar. Fayusabu alaihi, maka dia dikasih Allah pahala. Wala yu'iduhu, dan dia, yang penting dia tidak mengulanginya. Dan wala yu'idu, tidak mengulanginya kalau haji, seperti haji. Jadi begini masalah. Wa alai Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi gini misalkan. Tapi ini ada beda pendapat ya. Wa alai Syafi'i, setahu saya ini beda pendapat. Jadi gini, ada orang Islam sholat, terus dia kafir setahun sama Alhamdulillah. Habis kafir setahun, balik Islam lagi. Maka selama setahun dia tidak usah ulangi sholat. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan ngoboi sholat. Tapi kalau haji, nggak usah haji lagi. Dia habis muslim haji, habis haji murtad. Alhamdulillah. Habis haji murtad, habis murtad Islam lagi. Maka dia nggak usah haji lagi. Karena dia nggak perlu mengulangi. Wala yu'iduhu. Ini dalam Syafi'i. Wa alai Syafi'i. Tapi saya kira Syafi'i yang banyak versinya pastinya. Banyak mazhab yang lain itu. Jadi mereka sudah selesai. Artinya ya sudah, ketika murtad ya kan nggak wajib ibadah. Kalau suruh ibadah kan berat itu. Orang yang baru masuk Islam usia 70 ya apa nyauri apa, bayari sholat yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan. Jadi ketika kafir ya berarti dia sudah tidak ada kewajiban sholat. Ketika dia beriman baru dia sholat lagi. Itu logikanya begitu. Wa ali Syafi'i, ini pada Syafi'i. Wa ulaika ashabun nar, itulah orang-orang yang ahli neraka, hum fiha khalidun, mereka dalam neraka itu abadi selama-lamanya.
ya. Wal'iyadzubillah. Nanti ini jadi kesimpulannya, selama kita ini diberi Allah nikmat iman, maka itu kenikmatan Allah yang luar biasa. Sedikit lagi pesannya begini, maksimal 20 habis ini. Jadi kan ini hanya itu ya, ngaji dalam isinya. Sekarang gini, refleksi terakhir, ada orang misalkan begini, saya di dunia ini nggak ada kenikmatan, uang nggak ada, wajah nggak menarik, ilmu nggak pinter-pinter, terus kaya nggak ada, orang tua biasa. Apa kenikmatan dari saya? Ya? Ini berarti dia ini mengukur kenikmatannya dengan hawa nafsunya. Sesungguhnya nikmat kan ada dua, nikmat ijad sama nikmat imdad. Ya tergantung versinya. Menurut ilah kan ada nikmat ijad, nikmat imdad. Ijad itu apa? Kamu dilahirkan Allah ini sudah nikmat itu. Bisa lahir di dunia itu sudah nikmat. Karena kalian bisa menyaksikan kekuasaannya Allah. Kamu bisa mampir dalam ciptaannya Allah yang isinya dunia. Nikmat imdad baru merasakan nikmatnya apa? Makanan, minuman, ya, keindahan alam dan seterusnya. Tapi kalau orang ukur kenikmatan itu meskipun dikasih Allah imdad, kalau tidak ada iman tetap kurang. Dikasih Allah nikmat rumah, kalau belum ada syukur pasti kurang, pasti. Manusia kan punya harta satu kepingin dua, punya dua kepingin tiga, mesti. Buktikan ya, kalau ada orang kok hobinya akik, mesti akiknya banyak, dan itu masih kurang. Yang punya saudara itu punya akik misalkan 3 kotak ya, itu masih kurang kalau dia memang hobi. Iya, tanya aja. Kalau orang itu hobinya mobil kan ada itu, seperti kayak almarhum B.J. Habibie ya, mobilnya kan seperti parkiran mall kan, sudah kira mall. B.J. Habibie itu. Hotman. Kalau masih belum ada banyak, B.J. Habibie itu yang seperti parkirannya mall. Jadi seperti kayak parkirannya mall memang. Sangat banyak sekali. Dan itu saya kira kurang juga. Tanya yang hobi-hobi koleksi mobil, masih kurang itu. Jadi iman landasannya. Ibnu Abil Adham itu ketika itu, ini yang saya dapat cerita dari Syekh Habib Al-Jufri. Beliau Ibnu Abil Adham itu ketika itu lewat di pasar, ada orang nggak bisa melihat, dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, dia di pasar. Ibnu Abil Adham itu ngasih makanan sama dia. Apa kata orang tadi itu? Syukron, alhamdulillah, syukron, jazakumullah ya Ibnu Abil Adham. Belum kaget loh. Kamu kok tahu saya? Kan nggak pernah ketemu. Dan kamu juga buta. Apa kata orang yang tadi itu? Ma jahiltu syai'an mudh araftullah. Tidak ada yang nggak saya ketahui sejak saya mengenal Allah. Begitu. Nanti mungkin tersentuh kan? Contohnya begini contohnya. Kalau kita ini, jadi orang itu meskipun nggak punya kenikmatan di dunia seumpama ya, dia hidup di dunia sudah kenikmatan. Karena dia bisa menyaksikan kekuasaan karunia Allah. Contohnya begini, rek, kalian ya lewat di jalan tersesat di hutan. Terus ada orang ngambilnya, sini naik mobil saya, naik mobil saya. Naik mobil saya 10 menit, terus taruh di jalan raya. Ini kalau orang beriman, alhamdulillah sudah ditumpangi mobilnya. Kalau orang nggak bersyukur, mau saat ditumpangi mobilnya dok, nggak dikasih makan, nggak diajak ke warung, kan begitu. Itu, ya ini orang nggak bersyukur dia. Mindsetnya begitu. Kayak kita misalkan ya, lagi haus misalkan, kemudian atau lagi haus, kasih minum air putih, sudah lapar apa haus macam-macam, ada orang sini ke rumah saya kasih air minum putih dok. Ini kalau orang bersyukur, alhamdulillah masih ada orang yang ngampirkan saya, menyuruh saya untuk mampir di rumahnya, meskipun saya ini sama wis potongannya orang nggak baik, nggak jelek, kasih minum alhamdulillah. Tapi kalau nggak bersyukur, masa ngerti saya nggak punya uang, saya dari jauh, saya lapar kok dikasih air putih saja. Nah ini orang nggak bersyukur dia. Sama kalau kita sama Allah itu patokannya nafsu, nggak ada habisnya. Maka dari itu nikmat imdad ini nikmat dari Allah. Kita bisa merasakan kekuasaannya Allah. Jadi kalau kita dihampiri orang ke rumahnya, mesti nggak dikasih makanan, alhamdulillah masih diajak ke rumahnya, melihat kebesaran, keindahan rumahnya, meskipun nggak dikasih minum, kan begitu.
Tapi kalau nafsu nggak ada habisnya. Dikasih minum nanti minta makan, dikasih makan nanti minta tempat tinggal. Tempat tinggal nanti minta lagi fasilitas. Minta super pribadi. Kalau super pribadi kok nggak dikasih rumah sekalian kan gitu. Betul itu betul ya. Jadi patokannya kita ini kalau orang itu sama Allah nggak bersyukur, itu boleh jadi nafsunya yang bermain. Nah, maka kita ini di pondok itu diajari untuk bersyukur, menghargai apapun kenikmatan dari Allah. Sedikit makanan dinikmati ya, bisa tidur itu dinikmati. Pokoknya belajar lah itu kita mensyukuri nikmat Allah ya. Jadi kalau diajari untuk tidur di lantai sempit-sempit dikit, itu besok kalau punya rumah, alhamdulillah dulu di pondok masih sempit. Dan seterusnya ya. Ini sudah 1 menit, mudah-mudahan kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi Allah nikmat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim.